Kokok ayam di pagi hari membuat Via mengerjapkan mata berulang kali. Wanita itu bangkit dari tempat tidur, meregangkan otot-ototnya yang terasa sedikit pegal. Malam tadi, entah kenapa suaminya begitu liar. Mereka bahkan menghabiskan satu malam penuh dengan bercinta. Sorot mata keduanya kala itu bahkan penuh dengan gairah. "Biung, Via bantu ya." Gegas Via pun menghampiri ibu mertuanya yang tengah memasak untuk sarapan dan makan siang. "Gak usah, Dok. Kamu istirahat saja." Via tak menggubris ucapan mertuanya. Wanita dengan baju daster hingga lutut itu ikut membantu menggoreng ayam yang sudah diungkep oleh mertuanya. "Wah, pasti enak ini." Via berulang kali menahan air liur kala bau bumbu ungkep itu menguar. Mertuanya hanya bisa menggeleng pelan. Selama 2 tahun tinggal bersama menantunya, keduanya tak pernah terlibat masalah sama sekali, baik itu masalah besar maupun masalah kecil. Via bisa menempatkan diri sebagai menantu, begitu pula mertuanya. Meski tinggal serumah, Rasmi tak pernah campur tangan urusan pernikahan anak dan juga menantunya. Bahkan ketika Via yang salah pun, Rasmi akan tetap menyalahkan anaknya. Itulah sebabnya hubungan keduanya berjalan dengan baik. "Biung, kenapa ya sampai hari ini Via belum juga hamil?" Pertanyaan itu muncul di sela-sela Via menggoreng ayam. Rasmi menghentikan aktivitas mengulek cabenya. Matanya lurus menatap menantunya yang terus menunduk. "Via juga ingin merasakan hamil, Biung. Tapi kenapa Allah belum juga mengabulkan keinginan Via ya? Apa Via belum pantas jadi ibu ya, Biung?" Pertanyaan itu terlontar bersamaan dengan satu tetes air mata. Air matanya jatuh begitu saja membasahi pipi wanita ayu itu. Rasmi pun kemudian mendekap menantunya begitu erat. "Dok, terkadang Allah lebih tahu yang terbaik. Mungkin baginya bukan sekarang waktu yang tepat untuk kamu punya anak. Mungkin di antara kalian ada salah satunya yang belum siap punya anak. Makanya kau belum diberi kesempatan untuk hamil, Dok." "Tapi Biung, Mas Banu sama Via sudah siap punya anak." "Bukan begitu maksud Biung, Dok. Allah lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Mungkin Allah sedang menyiapkan banyak kebahagiaan untuk kalian berdua." Sentuhan lembut dari Rasmi membuat Via menenggelamkan wajahnya di bahu sang mertua. Rasmi selalu mampu menenangkan menantunya kala Via sudah lelah menghadapi banyaknya omongan kapan dia hamil. Rasmi akan selalu menjadi garda terdepan untuk sang menantu. Dia bahkan rela pasang badan untuk membela menantunya kala mulut-mulut sinis tetangga mulai menyerang Via. "Tapi Biung, sudah 2 tahun. Siapa yang tidak sedih coba? Via bahkan terus-menerus ditanyai sama ibu-ibu di sini, kapan Via hamil?" Rasmi menangkupkan kedua tangannya di pipi Via, menatap menantunya dengan seksama. "Dok, yang sabar yo. Berdoa lebih keras lagi dan juga sungguh-sungguh lagi," tutur Rasmi sembari mengelus lembut sore rambut menantunya. "Banunya mana, Dok? Apa belum bangun?" tanya Rasmi mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak ingin menantunya itu terus berlarut-larut dalam kesedihan. Via pun menggeleng pelan. Tadi saat dia tinggali, suaminya itu masih nampak tidur, bahkan mengorok. "Panggil coba, Dok. Kita makan bareng." Singkat cerita, 5 bulan telah berlalu. Gunjingan tetangga sekitar tentang kapan Via hamil masih terus berlanjut, bahkan lebih parah. Bedanya kali ini, wanita berkulit putih itu memilih tidak ambil pusing. Via memilih untuk biasa saja, tersenyum kala menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kadangkala saat emosi melanda Via, dia akan menjawab pertanyaan itu dengan sangat sarkas, yang dimana jawabannya kala itu kira-kira seperti ini. "Via tidak tahu sih kapan Via hamil. Coba deh, ibu meninggal dulu, terus tanyain sama Allah kapan Via hamil." Begitulah jawaban Via ketika dia sedang sangat kesal-kesalnya. Maka dengan begitu, ibu-ibu yang selalu menanyakannya kapan dia hamil, mereka akan langsung bungkam. Tetapi hari-hari berikutnya, pertanyaan itu akan terus terlontar.
Via pun sampai geleng-geleng kepala melihat tingkah laku mereka. Mas, ini Via bawakan lontong sayur kesukaan Mamas. Banu yang sedari tadi menunggu kepulangan sang istri bergegas mengambil piring di dapur. Via pun menggeleng pelan kala melihat mata Banu berbinar. Wanita yang sudah bersuami itu pun tersenyum seraya menuangkan lontong sayur ke dalam piring yang baru saja diambil oleh suaminya. Namun tiba-tiba Banu menahan mual kala bau lontong sayur itu menguar di indera penciumannya. Perutnya bergejolak hebat, membuat Via dengan cepat menciumi lontong sayur yang baru dibelinya. Loh, kenapa Mas? Dek, coba deh, kamu cek dulu. Itu lontong sayurnya kayaknya basi deh. Banu menutup mulut sembari terus menggeleng. Sementara Via kembali menghidu kuah lontong sayur tersebut. Enggak kok Mas. Aneh kamu. Orang gak bau kok. Satu suapan lontong sayur itu pun masuk ke dalam mulut sang istri. Tak ada yang berbeda. Rasa lontong sayur di tempat langganannya itu selalu enak dan porsinya juga banyak. Ada apa ini kok ribut-ribut? Rasmi berdiri di tengah-tengah anak dan menantunya. Itu Mas Banu Biung, lontong sayur enak ini dibilang basi. Coba Biung itu lihat sendiri, dari tadi Mas Banu nutupin mulut terus. Padahal dia yang minta dibeliin. Ujung-ujungnya malah Via yang makan. Via menggerutu tetapi tetap mengunyah makanan kesukaan suaminya itu. Rasmi menggeleng, satu senyuman perlahan tercipta dari wajahnya yang tak lagi begitu muda. Via sudah datang bulan? Tanya Rasmi di sela-sela menantunya yang tengah mengunyah. Via memberhentikan kunyahannya, mengingat-ingat kapan terakhir kali dia haid. Belum Biung, kayaknya sudah 3 bulanan deh Via belum datang bulan, jawab Via enteng. Dia tak mau lagi terlalu berharap. Wanita itu sudah merasa lelah dan kini menyerahkan semuanya hanya pada Allah. Via sudah berada pada titik pasrah. Apapun yang terbaik menurut takdir dirinya, dia akan ridho. Sepertinya kamu hamil, tapi Banu yang ngidam. Rasmi terkekeh geli, mengingat dulu saat dia hamil, suaminya juga yang mengidam. Mendengar kata hamil, Via dengan segera mengambil tasbek. Via pun berlari menuju kamar mandi. Dia menggunakan alat kehamilan itu dengan jantung yang terus berpacu dengan cepat. 2 menit menunggu, garis yang ditunggu setelah hampir 3 tahun lamanya, kini sesuai dengan keinginannya. Ya, garis 2, Via ternyata positif hamil. Via pun kemudian berlari memeluk haru sang mertua. Biung, Via nggak lagi mimpi kan? Bangunin Via kalau ini hanya mimpi Biung. Rasmi menggeleng mendekap tubuh menantunya dengan erat. Selamat Yondo, sebentar lagi kamu akan menjadi calon ibu. Banu pun tak kuasa menahan haru. Pria itu mendekat. Mereka saling berpelukan. Ada tangis bahagia di sana. Allah akhirnya menjawab doa Via kala pernikahannya telah menginjak hampir 3 tahun. Banyaknya cacian yang terdengar di telinga justru membuat Via menjadi tabah. Dok, kadang Allah itu ngabulin doa dan keinginan kita saat kita sedang merasa terzolimi. Di sela-sela kebahagiaan mereka, tiba-tiba ketukan pintu terdengar. Rasmi gegas berjalan menuju pintu utama. Alisnya terangkat saat melihat wanita dengan pakaian begitu seksi datang ke rumahnya. Maaf, sampean ini cari siapa ya? Tanya Rasmi sembari sedikit menutup pintu. Via-nya ada Bu, saya ini sahabatnya Via. Rasmi sedikit ragu, tetapi tetap membiarkan tamunya itu masuk. Dok, itu ada temanmu Dok. Via mengernyit heran. Teman, perasaan setelah menikah, Via memutus segala komunikasi dengan teman-temannya, baik itu semasa sekolah maupun kuliah. Iya Biung, sebentar. Via pun melepaskan pelukan sang suami. Hal itu tentu saja membuat Banu bersungut-sungut. Langkah kaki Via terdengar mendekati pintu. Hatinya terus bertanya-tanya siapakah gerangan yang bertandang. Ika? Via girang kala mengetahui siapa yang bertamu. Cepat-cepat tubuhnya pun merengkuh tubuh sang sahabatnya tersebut. Ya Allah, kamu udah pulang dari luar negeri. Kuliah S2 kamu sudah selesai. Kok kamu bisa tahu alamat rumah suami aku?
Via memberondong sahabatnya dengan berbagai macam pertanyaan, sementara yang ditanya hanya mengerucutkan bibirnya. Jahat banget sih kamu, Vi. Ganti nomor gak bilang-bilang. Untung aku ingat rumah kamu. Jadi aku bisa tanya-tanya sama bunda kamu. Ih, kamu ini, aku kayak gak dianggap sahabat deh sama kamu. Tutur Ika sembari memanyun-manyunkan bibirnya. Maaf deh, HP aku hilang waktu itu. Otomatis semua kontak hilang deh. Via pun terpaksa berbohong. Dia tidak mungkin menceritakan yang sejujurnya dengan sahabatnya itu. Yang ada nanti Ika malah tersinggung. Kemudian setelahnya, Via pun menuntun sahabatnya itu untuk duduk di sofa. Keduanya pun terlihat obrolan ringan. Beberapa saat setelahnya, Banu pun datang memecah konsentrasi si Ika. Wanita berpendidikan tinggi itu terkesima dengan ketampanan yang dimiliki suami sahabatnya. Kumis tipis, dada bidang, tinggi badan ideal, dan juga dagu yang runcing. Oh iya, kenalin kak, ini Mas Banu, suami aku, tutur Via. Ika pun menyodorkan tangannya, bukannya membalas uluran tangan itu. Banu justru mengangguk dan menangkupkan kedua tangannya di dada. Mas Banu emang gitu, dia gak mau nyentuh yang bukan mahramnya. Maklumin aja ya, jelas Via kepada sahabatnya. Via pun dengan cepat berkata sebelum sahabatnya itu berpikir yang tidak-tidak. Oh iya, kamu rencananya mau tinggal di sini atau mau cari kerja ke luar negeri? Tanya Via. Sementara yang ditanya masih asik menatap Banu yang asik tersenyum memandangi sang istri. Ika. Sahabat Via itu pun kemudian terperanjat mengusap dadanya secara berulang. Iya gimana Vi? Tanyanya sembari tersenyum malu-malu. Ika takut tingkah lakunya itu diketahui oleh Via. Via pun kembali mengulangi pertanyaannya dengan wajah yang tidak mengenakan. Nganu Vi, mungkin kerja di sini biar bisa ketemu kamu juga tiap hari. Hah, beneran? Kebetulan aku juga lagi hamil loh. Kamu sering-sering main kesini ya, janji ya. Dan singkatnya setelah cukup lama berbincang, Ika pun kemudian memutuskan untuk pulang. Di tangannya menggenggam kartu nama milik suami sahabatnya. Rencananya dia akan melamar di kantor yang sama dengan Banu bekerja. Semoga saja Via tidak tahu kalau aku ngambil kartu nama Banu di meja. Gumam Ika sembari terus tersenyum simpul meninggalkan rumah Via. Dan singkat ceritanya, Pak Gayung bersambut. Ika dinyatakan lolos interview di tempat di mana Banu bekerja. Wanita dengan rambut sebuh itu akhirnya bisa melancarkan aksinya untuk mendekati si Banu. Meski sudah tahu kalau Banu beristri, entah kenapa sedari dulu wanita itu gemar sekali mengambil milik orang lain, terutama milik Via yang adalah sahabatnya sendiri. Ika seperti terobsesi dengan sesuatu yang disukai oleh orang lain. Wanita itu seperti tak terima kalau sahabatnya lebih beruntung perihal apapun. Baginya, hanya boleh dia yang beruntung dan sukses, dan dia tidak terima jika Viala yang beruntung. Dan singkat waktu, Mas Banu, nanti aku boleh nebeng? Tanya Ika. Entah sudah berapa kali Ika mencoba merayu Banu, namun pria itu tidak menghiraukan ucapan demi ucapan dari Ika. Banu akan berlaga layaknya tak ada orang di sini. Dia akan tetap fokus pada kerjaannya. Seperti hari ini, Banu masih sibuk menatap layar komputernya dengan fokus. Dia bahkan tidak menyadari kalau Ika sudah berdiri di sebelahnya. Mas, panggil Ika yang masih mencoba tidak menyerah. Banu pun menepis kasar tangan Ika. Wanita itu sudah begitu keterlaluan baginya. Tolong hargai saya ya, saya sudah beristri. Dan jangan ganggu saya sedang sibuk kerja. Bukannya kecewa, Ika justru kembali mendekat, meraba tangan Bayu dengan penuh nafsu. Sontak saja satu tamparan mendarat di pipi mulus Ika. Wanita itu memegangi pipinya yang terasa perih. Kamu ini ya, jangan kegatelan jadi cewek. Punya harga diri dong sedikit, ketus Banu sembari meninggalkan ruangan kerjanya. Pria itu masih tidak habis pikir kenapa Ika bisa bersikap begitu agresif. Tanpa Banu sadari, wanita dengan pakaian seksi itu mengepalkan tangannya. Mungkin dia merasa kesal karena telah diperlakukan demikian. Lihat saja kau Mas, aku akan buat kamu bertekuk lutut di hadapanku, desis Ika sembari mengentak-entakan kakinya di udara.
Wanita itu benar-benar gelap mata. Dia tidak lagi peduli dengan dosa. Baginya yang terpenting dia bisa memiliki Banu. Dia benar-benar terobsesi dengan semua yang dimiliki sahabatnya sendiri. Singkatnya suara azan maghrib pun terdengar dari seluruh penjuru. Semua orang berlomba-lomba untuk melaksanakan kewajibannya menjadi hamba. Namun lain halnya dengan Ika. Wanita dengan belahan baju terbuka itu malah melakukan aksi nyeleneh. Dia berniat pergi ke tempat dukun. Kendaraan roda 2 itu melaju menyusuri jalan setapak yang gelap. Sisi kanan dan kirinya hanya hutan belantara. Suara burung hantu bahkan terdengar memenuhi gendang telinganya. Ika membawa kuda besi itu dengan perasaan yang was-was. Tatapannya terus fokus ke depan. Sesekali mengusap dada kala hampir saja dirinya menabrak burung ayam-ayaman. Alah, mau cari jodoh aja ada saja lengannya, sungut wanita itu. Wanita itu menggerutu sepanjang jalan menuju rumah dukun yang terkenal sakti itu. Mbah Tejo namanya. Menurut rumor yang beredar, dukun itu cukup kuat dan sakti. Apapun yang diminta selagi berkaitan dengan hal mistis pasti akan terkabul. Kendaraan roda 2 milik Ika pun berhenti tepat di rumah mewah berwarna hitam tersebut. Melihat sekilas saja mampu membuat bulu kuduknya merinding. Wanita itu berjalan dengan penuh keraguan. Mari masuk. Ika melonjak kaget kala suara bariton itu ada di belakangnya. Mbah Tejo berdiri di belakang Ika dengan tangan yang bersidekap di dada. Wanita itu menurut saja menyatakan niat dan juga tujuannya datang ke situ. Jadi maksud kedatanganmu ke sini untuk memelet pria yang sudah beristri? Tanya Mbah Tejo kala Ika memberitahu nama lengkap Banu. Ika berdecak takjub. Dukun itu benar-benar sakti seperti rumor yang beredar. Padahal dia hanya berkata ingin membuat seseorang tunduk dan bertekuk lutut padanya. Ika pun kemudian mengangguk mantap tanda mengiyakan. Kemudian setelahnya, Mbah Tejo memejamkan matanya membaca mantra demi mantra yang tidak dimengerti oleh Ika. Kau sedang halangan bukan? Tangan Ika refleks menutup kemaluannya sembari mengangguk pelan. Besok, buatlah kopi hitam. Lalu masukkan beberapa tetes darah haidmu itu di dalam kopi tersebut dan berikan pada pria yang kamu cintai itu. Ika pun menunduk ragu, memberi kopi hitam. Banu saja saat dipegang akan menampar pipinya. Apalagi kalau dia memberi kopi, yang ada kopi itu justru disiram ke wajahnya di depan karyawan-karyawan kantor lainnya. Tidak usah khawatir, aku akan bantu doa pelulu dari sini. Wanita itu tersenyum sumringah, memberi upah 7 gepok pada dukun itu, seraya mengucapkan terima kasih. Besoknya Ika pun akan memulai niat jahatnya, dan sepanjang perjalanan dirinya pun begitu gembira, dia bahkan tak henti-hentinya bernyanyi. Singkat cerita, keesokan harinya, Mas Banu. Banu pun menghela napas panjang, matanya pun melirik Ika begitu sinis. Ada apa sih? Ini mas, maaf ya yang kemarin. Ini kopi hitam sebagai permintaan maaf dari Ika. Ya udah, terima kasih. Banu pun menerima kopi tersebut sembari berlalu. Ika pun tersenyum penuh kemenangan. Sebentar lagi, aku akan pastikan kau bertekuk lutut di hadapanku, mas. Ika berkata pada dirinya sendiri. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Kedekatan Ika dan Banu kini menjadi bahan perbincangan di kantor. Pasalnya pria yang sudah beristri itu tampak terus-menerus menempel dengan Ika. Dek, ayo pulang bareng, nanti mas anterin. Ika mengaku pelan. Pelet darah haid itu benar-benar manjur. Dia tak perlu repot-repot lagi merayu Banu. Kali ini justru Banulah yang terus mengejar-ngejar dirinya. Tak peduli dimanapun, Banu akan bersikap lemah lembut padanya. Banu pun kemudian menghidupkan mesin motornya. Kendaraan roda 2 itu pun melaju, menyusuri jalanan kota yang padat. Ika tampak terus-menerus memeluk pinggang si Banu. Sesekali buah dadanya yang besar sengaja dia kenakan pada punggung Banu. Sebagai pria normal, tentu saja nafsu Banu pun terpancing. Banu malah memutar arah. Pria itu justru memutuskan untuk menuju ke hotel. Di sana dia akan melahap habis Ika yang sedari tadi telah memancingnya. Loh, kita mau kemana mas?
Tanya Ika pura-pura polos. Mas mau makan kamu? Jawab Banu dengan spontan. Hari itu, Banu pun tidak pulang dengan alasan lembur di kantor. Padahal dia tengah main kuda-kudaan dengan Ika, yang adalah sahabat istrinya sendiri. Pelet darah head itu benar-benar membuat Banu kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan tak lagi peduli dengan Via yang terus merengek minta ditemani cek kandungannya. Terima kasih ya mas, aku puas malam ini. Dua manusia penuh dosa itu pun kemudian tertawa lepas. Keduanya bahkan tidak mengenakan pakaian apapun. Keduanya membiarkan masing-masing saling melihat barang berharga itu. Mas, aku gak rela harus berbagi punyamu dengan Via, rengek Ika manja. Banu hanya tersenyum mengusap lembut surai sahabat istrinya itu. Ceraikan Via dong mas, pinta Ika dengan nada merengek. Iya, pulang dari sini mas akan langsung ceraikan dia. Kamu tenang saja ya sayangku. Banu yang telah terkena darah pelet head itu hanya mengiyakan setiap permintaan Ika. Dia tidak tahu lagi mana yang benar dan salah. Entah sudah berapa kali dua manusia itu bercocok tanam. Keduanya pun semakin jauh melangkah dalam perbuatan dosanya. Singkat cerita, pukul 3 dini hari Banu mengetuk pintu dengan tidak sabaran. Via yang menunggu suaminya dari tadi cepat-cepat membuka pintunya. Loh, kamu baru lembur mas? Banu malah tidak menggubris pertanyaan dari Via. Pria itu justru masuk ke kamar dengan sedikit berjalan mengangkang. Alis Via bertaut, sikap suaminya akhir-akhir ini nampak berbeda. Dia tidak lagi lembut seperti dulu. Via mengikuti sang suami, keduanya pun kemudian tertidur dengan saling memunggungi. Dan singkat waktu, pagi harinya Banu pun terbangun, menyemprotkan parfum sebanyak-banyaknya di tubuhnya. Pria itu mematut diri di depan cermin sembari menyisiri rambutnya sedikit di kali itu. Mau kemana mas? Tanya Via seraya mengucek matanya berulang kali. Jam di dinding masih menunjukkan pukul 6 pagi. Tak biasanya Banu bersiap-siap secepat itu. Kamu ini banyak tanya. Urus saja perutmu yang besar itu. Dek, perkataan Banu membuat Via tertunduk. Wanita hamil itu mencengkeram erat spraynya. Sakit, tentu saja sakit. Hinaan dari suaminya benar-benar membuat dia merasa insecure. Kemarin kamu kan mas yang mau kita punya anak. Kenapa sekarang sikap kamu berubah? Anak ini bahkan belum lahir, tapi sifat kamu benar-benar sudah banyak berubah. Alah kamu ini, sana-sana. Aku sedang malas berdebat denganmu, dasar wanita gendut. Tutur Banu dengan nada yang penuh kesinisan. Belum sempat pria itu melangkah, satu tamparan keras mendarah di pipinya. Rasmi berdiri sembari berkacak pinggang. Eling, dia itu istri kamu Banu, ucap ibunya Banu. Rasmi pun menggeleng sejak kedatangan sahabat menantunya itu. Banyak sekali perubahan anaknya yang terlihat olehnya. Rasmi menyipit, memutar ingatannya kala Banu mengeluh tentang Ika pada dirinya. Jangan-jangan. Apa sih Biung? Jangan ikut campur urusan aku dan Via. Kenyataannya emang begitu kan? Via tidak pandai merawat diri. Celetuk Banu sembari berlalu. Via hanya bisa menangis. Seperti ini rasanya dihina oleh orang yang paling dia cintai. Sakit, kecewa, marah, semua berbaur menjadi satu. Dok, Via mendongak menatap ibu mertuanya itu dengan nanar. Tangisnya makin menjadi kala tangan Rasmi mengusap lembut bahunya. Mas Banu kenapa berubah Biung? Apa Via tak cantik lagi? Apa Via begitu menjengkelkan? Tanya Via di sela-sela tangisannya. Besok kamu coba ke kantor Banu ya Dok. Bawa bekal makan siang untuknya. Pesan Rasmi yang membuat Via semakin heran. Singkat cerita, seperti yang diperintah Rasmi, Via pun datang ke kantor Banu. Semua karyawan kantor memandangi Via dengan tatapan iba. Hari-hari berikutnya, Via terus mengantarkan makanan. Dia berulang kali mendapati Ika di ruangan sang suami. Namun sedikit pun tak ada rasa curiga Via pada sahabatnya itu. Mas Banu ada? Tanya Via pada salah satu staf yang sedang beristirahat. Ini sudah 10 hari Via terus mengantar bekal untuk sang suami. Lena namanya, gadis dengan lesung di kedua pipi itu tampak memandangi Via dengan seksama. Pak Banunya ada di dalam Bu. Bu, boleh minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya sampaikan. Via pun mengenyit heran.
Dia baru pertama kali bertemu Lena, wajahnya terlihat begitu asing bagi Via. Keduanya berjalan menuju kantin. Lena tampak menarik napas panjang seraya menarik kursi untuk Via duduki. Terima kasih, tidak perlu repot-repot sebenarnya. Ibu ini istri Pak Banu kan? Iya, kamu tahu dari mana ya? Tanya Via yang masih dengan keheranan. Itu bu, soalnya ada figura di meja Pak Banu yang ada gambar ibunya. Tutur Lena kepada si Via. Via pun mangut-mangut, dia memakan mie pesanannya dengan begitu anggun. Matanya terus menatap Lena dengan seksama. Gadis itu tampak celingukan seperti takut ketahuan. Bu, maaf sebelumnya kalau saya lancang ikut campur masalah ini dan Pak Banu. Saya hanya ingin ibu tahu kalau Pak Banu itu berselingkuh dengan Ibu Ika. Mereka bakal sering kedapatan bermesraan di kantor bu, tutur si Lena. Keterangan dari karyawan baru itu pun sontak membuat Via membulatkan matanya. Dia tidak percaya terlebih Ika adalah sahabatnya sendiri. Via sedikit menggebrak meja kantin. Kamu jangan ngada-ngada ya, Ika itu sahabat saya. Dia tidak mungkin bersikap demikian, ketus Via sembari menatap sinis ke arah Lena. Terserah ibu mau percaya atau tidak. Kalau ibu tidak percaya dengan saya, sekarang coba ibu mengedap-ngedap pergi ke ruangan kerja Pak Banu dan dengarkan sendiri. Meskipun kesal, Via tetap mengikuti saran dari Lena. Wanita hamil itu kemudian mengendap-endap menuju ruangan suaminya. Tangannya hendak membuka pintu, tetapi Via mendengar desahan demi desahan dengan seksama. Wanita itu menelan salivanya. Tangannya dengan pelan mendorong pintu yang sedikit terbuka itu. Di sana, di depan mata dan juga kepalanya sendiri, Banu tengah menggerayangi tubuh Ika yang sudah tanpa busana. Sungguh sangat keterlaluan dan bahkan tidak tahu tempat. Kalian keterlaluan, dasar laki-laki brengsek, wanita gatal, teriak Via sembari menangis tergugu. Banu dengan cepat memasang baju dan celananya, sementara Ika tampak santai begitu saja, bahkan memamerkan lekuk tubuhnya di depan Via sahabatnya sendiri. Via pergi dengan kekesalan, seperti Nika rasanya dihianati. Via berjalan dengan penuh kekecewaan di sepanjang koridor. Namun, saat dia ingin keluar dari kantor, tangan Rasmi menariknya dengan cepat. Biung, Mas Banu selingkuh, Biung. Tangan Via memukul pelan dadanya yang mulai terasa sesak. Wanita dengan pasmina polkadot itu pun memeluk mertuanya dengan erat. Pertahanannya hancur. Orang yang dia cintai justru memberinya luka yang sangat besar dan menganga. Biung tahu Via kecewa dengan Banu, tapi Biung tidak merasa Banu selingkuh karena cinta, Nduk, tutur mertuanya. Maksud Biung apa? Jelas-jelas mereka berselingkuh. Mereka main kuda-kudaan di kantor, berkhianat di belakang Via, Biung. Sahabat Via sendiri bahkan menusuk dari belakang. Biung masih bilang mereka melakukan itu karena tidak cinta. Geram Via sembari menggelengkan kepalanya. Jangan karena dia anak Biung, Biung malah membelanya, tutur Via lagi. Via mendongak menghapus air matanya yang terus-menerus jatuh. Wanita itu berdecak kesal. Berulang kali Via mengusap, berulang kali pula air matanya terjatuh. Rasmi tampak memijat pelipisnya. Sejujurnya dia juga bingung hendak memberitahu semua ini dari mana. Dia tidak punya bukti yang cukup kuat. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Menantunya pasti akan berpikir dia membela anaknya. Dok, Bayu itu kena pelet. Biung bisa melihat semua itu dari sorot matanya. Mata Banu tampak meminta tolong untuk lepas dari belenggu pelet itu. Vina pun terdiam sejenak. Beberapa waktu belakangan, Banu memang tampak begitu dingin. Terlebih waktu tidur, nama Ika selalu terucap dari bibir Banu. Biung yakin Banu tidak berselingkuh karena suka sama suka. Biung tahu di hati Banu hanya ada namamu, Nduk. Via tak banyak bersuara. Dia masih sulit mencerna semua ini. Via tidak menambik bahwa pelet dan santet itu benar-benar ada. Namun yang tidak habis pikir olehnya, kenapa harus keluarganya yang diuji dengan cobaan itu? Besok kita coba bawa Banu untuk ruqyah, Nduk. Via hanya mengangguk lemah. Mungkin memang benar Banu terkena ilmu hitam. Namun masihkah dia mau memaafkan Banu? Sedangkan Via melihat dengan mata sendiri bagaimana menjijikannya wajah mereka saat saling memadu kasih.
Kalau Banu terbukti tidak dipelet, kamu boleh meninggalkan anak Biung, Dok. Ibu juga nggak apa-apa. Seolah mengerti dengan kegundahan Via, Rasmi angkat bicara. Lagi dan lagi Via hanya mengangguk. Wanita itu berperang dengan isi kepalanya sendiri. Singkat waktu, keesokan harinya. Hari ini kamu libur dulu ya, Nu. Tolong temani Biung untuk ke rumah teman Biung, tutur Rasmi kepada putranya. Banu yang sudah rapi dengan setelan kerjanya hanya bisa berdecak. Dia tetap menurut meski terus menggerutu tanpa henti. Banu itu mau ketemu Ika, Biung. Ganggu aja. Ya sudah cepat. Banu bahkan tak ambil pusing jika perkataan demi perkataannya menyakiti hati sang istri. Pria itu benar-benar sudah gelap mata. Kemudian kendaraan roda 2 milik Banu itu melaju dengan kecepatan yang sedang. Sedari tadi, Banu hanya diam. Di kepalanya hanya terngiang Ika, Ika dan Ika saja. Kemudian setelah beberapa saat, kendaraan pun berhenti tepat pada sebuah padepokan ternama di Jawa Tengah. Banu mematikan mesin motornya, alisnya pun terangkat. Di dalam hati dia bertanya-tanya sejak kapan sang ibu kenal dengan orang-orang pondok. Banu antar Biung saja, nanti Banu jemput lagi. Rasmi menggeleng, meminta anaknya itu untuk ikut serta. Kemudian keduanya pun berjalan menuju padepokan tersebut. Rasmi tampak bercakap-cakap pada pemilik padepokan. Syekh Abdul Hadi namanya. Pria dengan janggut yang telah memutih itu pun kemudian mengangguk. Matanya melirik beberapa santri. 4 orang santri mengangguk, kemudian memegangi Banu dengan sangat erat. Pria yang tengah dimabuk asmara itu kemudian mencoba berontak sekuat tenaga. Sia-sia, tenaganya tak sebanding dengan santri-santri tersebut. Biung, apa maksud semua ini? Tanya Banu dengan emosi yang menggila. Syekh Abdul Hadi memegangi kepala Hadi dengan kuat. Mulutnya komat kamit membaca potongan surat Al-A'raf, Yunus dan juga surat At-Toha. Tasbih yang sedari tadi berada di genggaman tangannya diusap perlahan mulai dari wajah hingga dada Banu. Banu berteriak kesakitan. Berulang kali dia meminta pertolongan dengan sang ibunda untuk menghentikan apa yang tengah dilakukan mereka. Lawan pelet itu, Banu. Jangan biarkan rumah tanggamu rusak hanya karena orang baru. Kata-kata dari Rasmi membuat Banu terkulai lemah. Ingatannya berputar saat dimana dia memperlakukan Via dengan kejam. Bahkan saat hamil, Banu yang harusnya memberi perhatian ekstra pada sang istri justru malah menyakiti. Maafkan Mas Via, maafkan Mas. Banu pun kemudian terkulai lemas, matanya tertutup sempurna. Syekh Abdul Hadi meminta santrinya untuk membawa Banu di ruang peristirahatan. Benar Bu, Banu terkena pelet. Saya butuh waktu untuk menyembuhkannya karena ilmu pelet itu sudah hampir melekat pada tubuhnya. Tinggalkan saja Banu di sini. Nanti setelah beberapa hari, dia baru boleh dijemput. Rasmi pun mengangguk. Dipandanginya sekali lagi padepokan tersebut sebelum dirinya pergi. Dan singkatnya sesampainya di rumah, Rasmi pun menceritakan dengan detail kejadian demi kejadian yang dialami Banu saat di Ruqyah. Via pun menutup mulutnya, dia menggeleng tidak percaya. Ika benar-benar licik dan kejam. Sahabat Via itu bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan si Banu. Dok, semoga dengan ini kamu bisa memaafkan Banu ya, tutur Rasmi penuh harap. Via tampak terdiam. Jujur dalam lubuk hatinya yang paling dalam, rasa kecewa itu masih ada. Namun dia tidak mungkin meninggalkan Banu. Yang ada Ika malah kesenangan dan puas karena rumah tangga mereka hancur jika dirinya memutuskan untuk meninggalkan Banu. Singkat cerita, seminggu pun telah berlalu. Banu pulang dengan wajah pucat pasi. Pria itu terpaku kala menatap istrinya. Banu merengkuh tubuh sang istri dengan erat. Dia berulang kali meminta maaf. Via, maafkan Mas ya dek. Maafkan Mas. Mas menyesal. Sungguh, semua itu di luar kendali Mas. Via pun mengangguk membalas dekapan suaminya dengan tulus. Lain kali kalau kamu nerima apa-apa dari orang itu, baca bismillah dulu, tutur ibunya.
Banu pun mengangguk. Dia akui saat meminum kopi pemberian Ika waktu lalu, dia lupa mengucapkan kalimat Allah. Itulah sebabnya kenapa dia bisa terkena pelet. Dan setelah insiden tersebut, Via dan Banu makin tampak mesra. Banu bahkan setiap hari mengajak istrinya untuk ke kantor. Dia tidak ingin lagi sang istri berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya. Ayo dek, pelan-pelan. Banu menuntun Via dengan begitu hati-hati. Sesekali tangannya mengelus perut sang istri yang tampak begitu besar. Sudah berapa bulan sayang? Sudah mau melahirkan ya? Perutnya kelihatan sudah turun banget ini. Banu tersenyum menciumi berulang kali perut Via. Via pun mengangguk. Perkiraan lahirannya hanya menghitung hari saja. Ika pun mendengkus tak suka kala Banu kembali ke sifat aslinya. Wanita itu mendengkus berlalu di hadapan pasangan suami istri itu. Via sedikit menutup hidungnya kala Ika berlalu. Wanita dengan baju yang selalu seksi itu sedikit berbau. Kamu berangkat ke kantor mandi gak sih? Celetuk salah satu teman kantor pada si Ika. Ika pun menciumi aroma tubuhnya. Dia tidak merasa ada keanehan dalam dirinya. Sementara teman-teman kantornya tak kuasa menahan mual saat Ika berlalu di sekitar mereka. Ih, sumpah kau bau banget, kayak bau nanak gitu. Lena terang-terangan mengutarakan bau badan Ika. Tak terima dikatai bau, Ika pun mendengkus meninggalkan karyawan-karyawan kantor yang masih menutupi hidung. Dan singkat cerita, sebulan sudah berlalu, tetapi bau dari kemaluan Ika tidak kunjung membaik. Wanita itu bahkan sudah mencoba berbagai pembersih kewanitaan, bukannya membaik justru malah makin parah. Dan pada suatu hari, Ika, ini surat pemberhentian kerja kamu. Maaf, semua karyawan mengeluhkan bau dari kamu. Ika pun memegangi surat pemberhentian kerjanya itu dengan berlinang air mata. Iya, saat itu dia telah dipecat dari kantor tempat dia bekerja. Wanita itu pun kemudian berjalan dengan gontai. Sedetik kemudian, dia merasakan ada darah yang menjalar di pahanya. Ika pun kemudian bergegas ke WC, berniat hendak memakai pembalut. Namun, alangkah terkejutnya dia saat menyadari ternyata bukan darah yang keluar dari area kemaluannya, melainkan itu adalah sebuah cairan nanah. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita berikutnya yang akan Mang Ripan bawakan, yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.